Baik, kita masuk ke pelajaran kompetensi yang keempat dari 6 kompetensi. Itu yang keempat ini adalah berkata understanding people and why they behave as they do. Jadi ini berusaha mengerti manusia, ketahuilah manusia, dan mengapa mereka bertingkah laku seperti yang mereka lakukan saat ini. Itulah konsep besar hari ini, ya kali yang keempat ini. Kita sering mendengar ada, wah manusia itu aset perusahaan yang paling penting. Ya begitu. Cuman ada typologi yang berikutnya yang terdeteksi oleh orang-orang pandai dan orang-orang bijak itu memang sebuah jargon yang sangat membos gitu. Wah ya manusia itu dihargain setinggi-tingginya. Tapi sayangnya terbukti juga bahwa itu hanya retorik aja. Kebanyakannya hanya retorik. Mereka hanya dengar gitu di radio, senang banget, diposter supaya anak buahnya percaya gitu. Padahal begitu dilihat sehari-harinya itu promise, itu refleks, kata-kata itu refleksinya ke dalam tingkah lakunya, terus dalam mereka melakukan hubungannya dengan anak buahnya, ya kan? Dan tingkah laku leadernya itu sendiri itu tidak mengatakan seperti yang di poster tadi, ya kan? Manusia itu orang yang paling aspek, kalau di Indonesia manusia adalah aset termahal di sebuah perusahaan. Ya memang begitu, tapi nyatanya tidak begitu yang dijalankan. Pimpinan meminta orang bekerja begini begitu, aturannya begini begitu. Mereka hanya meminta kepada orang-orang di bawahnya. Tapi mereka sendiri dalam melakukan hari-harinya kebanyakan yang udah apalagi apalah ya orang tinggi lah gitu ya, hari-harinya ya memang mungkin dengan excuse saya lebih ke sana lebih sini, tapi kemudian terlena mereka dengan kenikmatan yang sudah dia dapatkan gitu, sehingga mungkin ya orang-orang akan menilai lain gitu ya. Jadi mereka meminta orang-orang yang melakukan ini itu, tapi sementara mereka sendiri sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang selayaknya sebagai pemimpin untuk bisa dianut oleh anak buahnya. Ya, kemudian salah satu aspek dalam memahami orang dan mengapa mereka bertingkah laku seperti itu adalah motivation. Jadi motivation zaman dulu kan ada yang dikasih hadiah uang biar dia semangat gitu, ya kan? Itu adalah externally motivation, extrinsic, bukan intrinsik. Bukan muncul dari dalam si pekerja itu sendiri, tapi dari luar diiming-imingi dan dia akhirnya termotivasi. Tapi ternyata dari penelitian yang saya dulu baca di dalam sebuah positive psychology itu diberi contoh gitu. Orang habis dapat lotre, dapat nomor gitu, sekali gitu, karena dia dapat katakanlah rezeki yang tiba-tiba mendadak tanpa harus berkorban yang banyak apapun, dia seolah ketiban rezeki dari atas gedebum gitu. Dia senang sekali. Tapi sayangnya tetap di konsep psikologi positif gitu ya, kebahagiaan atau kesenangan itu sifatnya sementara, karena itu dari luar gitu ya. Dari luar sifatnya sementara. Pada saat kenikmatan yang didapat dari luar itu sudah mulai hilang, dia akan kembali ke basic kebahagiaannya. Jadi orang yang pemurung, pemarah gitu ya, orang tidak bersemangat gitu, kembali lagi seperti itu. Jadi kesenangan dari luar seperti lotre atau dapat hadiah atau apapun yang sifatnya exciting gitu, itu sifatnya temporary sementara, sayangnya begitu. Tapi ketika orang itu mendapatkan nilai value atau kebahagiaan dari dalam misalnya, karena dia, kalau ini nanti kita mau dibawa, kalau dia melakukan sesuatu yang luar biasa buat kemanusiaan, dia bisa menolong orang dan sebagainya, itu sebenarnya itu yang lebih melekat menjadi kebahagiaan dia. Kecil-kecil gitu, hari ini aku sudah menolong orang buta menyeberang jalan, aduh luar biasa, kasihan sekali. Bagaimana kalau itu ibu saya, bagaimana kalau itu bapak saya, bagaimana bahkan kalau itu saya sendiri, betapa senangnya saya kalau ditolong oleh orang lain untuk menyeberang jalan karena saya buta. Kemudian itu menunjukkan nilai di dalam. Dari penelitian ya memang ternyata tadi itu ada di dalam konsep nanti hedonism sama eudaimonia ya, nanti akan kita bahas sekilas di sini, tapi ini besarnya akan kita bahas lagi. Itu ternyata yang kebahagiaan yang berasal dari dalam yang sangat dia merasa sangat berguna buat negara, buat bangsa, dan
dan tanah air atau buat rekan-rekan atau buat kabupatennya gitu. Itu adalah sebuah kebaikan sendiri. Kalau di Maslow mungkin ya ada pada itu adalah perwujudan diri. Karena nasi, tempat tinggal, safety sudah terpenuhi semua. Tiga terakhir adalah perwujudan diri. Siapa saya? Apa yang sudah saya berikan? Ya kan? Pak Karno bilang, jangan kamu tanya apa yang negara bisa berikan buat kamu, tapi apa yang bisa kamu berikan buat negara. Pak Kennedy dan Pak Karno itulah, karena mereka itu bersahabat. Ya, itulah kira-kira value itu yang nanti kita akan bahas di situ. Jadi itulah yang dibilang intrinsic motivation, motivasi yang dari dalam, dan sifatnya itu lebih langgeng dibandingkan dengan motivasi yang dari luar, yang diiming-imingi tadi. Itu tidak akan segera hilang setelah rasa-rasa itu hilang daripadanya, begitu. Dan ini tadi bahwa mereka manusia itu akan lebih bangga pada saat dia bisa melakukan sesuatu. Bahkan kemampuannya dia kemarin hanya bisa begitu, sekarang bisa begini, itu sangat gitu. That's me gitu. Saya dulu kan nggak bisa naik motor, saya curi-curi naik motor, ya jatuh-jatuh juga awalnya. Tapi suatu hari saya bahkan mungkin karena juga tergantung umur saya udah mendekati kemampuan motorik udah bagus, saya bisa menguasai motor itu sedemikian rupa lah. Sampai suatu hari skillku itu yang dituntut bukan oleh aku sendiri akhirnya, karena juga teman-teman yang manas-manasin. Kamu kalau nekong itu belum sampai geser kerak apinya keluar dari standar itu belum apa-apa loh. Jangan ngomong jago deh gitu. Nah, suatu hari saya berlatih di sebuah tikungan dulu di Purworejo itu, dalam tikungan Gandian. Saya nikung awalnya takut-takut miring-miring itu. Akhirnya yang kedua mulai agak miring, ketiga mulai agak miring, terus suatu hari saya bisa miring sekali tanpa jatuh dan neplek. Orang Jogja, orang Purworejo bilang neplek sampai lengket kayak marcues begitu, sampai standar jatuh nyenggol ke aspal, kurak gitu kan. Nah, memang tongkrongan temanku di depan itu bilang, Bagong, aku namanya Bagong dulu, dipanggil Bagong. Bagong itu sudah. Akhirnya saya diterima lah gitu ya, itulah seperti sebuah preman gitu, dia diterima saat dia mampu aja. Begitulah kehidupan saya masa kecil. Dan jadi itu ya tadi hanya menganggap bahwa itu saya menjadi luar biasa aku. Jadi muncullah proud saya. Kecil-kecil akhirnya proud saya muncul sehingga saya confirm jadi orang tuh, saya confident gitu. Saya yakin atas kemampuan saya. Walaupun kalau ini sekuler sekali, tapi kalau ngomong ya dari Tuhan, yes exactly I know gitu. Tapi dari berlatih akhirnya saya mampu menguasai sesuatu. Itulah yang terjadi pada saya. Ya. Dan memang ternyata dengan kayak tadi bukan aku melakukan sesuatu itu aku mengupgrade kemampuanku. Ya. Dari kemampuanku yang terupgrade itu knowledge-ku juga bertambah gitu ya. Jadi ada knowledge yang bisa ditularkan dengan dikatakannya, tapi ada juga yang knowledge yang aku nggak bisa gimana sih caranya naik sepeda, menjelaskan juga susah ya kan. Itu karena pengetahuan yang agak susah juga. Tapi ada juga yang pengetahuan bisa digambarkan begini gitu ya. Tapi ya kalau kita mau memberikan pengetahuan yang bisa digambarkan, ya sudah dilatih aja orang, sampai orang itu muncul sendiri, begini ya itu pengetahuan yang muncul tapi tidak bisa dijelaskan gitu. Dan saat itu terjadi dengan mengupgrade tadi, happy sekali. Seperti saya tadi, luar biasa gue, bisa jagoan gue. Sampai akhirnya gue diterima di sebuah kelompok jet-setnya Purworejo gitu, Emerlis gitu ya. Karena memang itu buat waktu itu pandangan saya adalah ini orang-orang beken, orang-orang keren, orang-orang kaya. Aku bukan orang kaya yang hari-hari itu balapan, hari itu diskotik itu. Di waktu itu di mata saya, karena mungkin dulu concern saya ke Pablo Escobar gitu ya. Keren banget kayak Pablo Escobar Purworejo gitu. Keren sekali gitu. Ya, itu masalah kematangan dan umur ya. Mungkin laki udah beda lagi, tapi artinya pada saat itu membuat saya proud gitu. Diterima di sebuah lingkungan tertentu. Itulah yang terjadi. Aku hanya mau menggambarkan itu, bukan yang lain-lain ya. Kan kemudian orang itu secara innate atau sudah terjadi di dalam itu mempunyai desire, keinginan, hasrat untuk menciptakan nilai ya, ada. Dan di dalam konsepnya itu ada
hasrat untuk melakukan yang merusak dan ada hasrat yang untuk melakukan yang kebaikan. Kalau di dalam psikoanalisa itu adalah hasrat untuk membunuh, hasrat untuk mati. Ya, beda juga hasrat untuk cinta, hasrat untuk menjadi bagian dari yang indah gitu ya. Dan kita harus bergerak dari perusahaan yang sama sekali menekankan ketakutan, orang ditakut-takuti gitu ya, diancam-ancam supaya dia bekerja dengan baik. Itu kuno itu ya, itu kuno. Dan itu adalah sebuah extrinsic motivation dari luar, diancam, ditakut-takuti. Tapi artinya tidak begitu. Dia mau melakukan mungkin karena dia takut kehilangan pekerjaannya, takut karena dia bosnya, takut karena ini anak-anaknya bosnya. Padahal ya belum tentu juga yang dilakukan itu bagus gitu ya. Dan kita harus mengganti itu semua dengan konsep yang istri tadi ya. Jadi memang ya lu ngomong enak aja ya, memang berat memang gampang diomongin, tetapi tidak mudah dilakukan. Tetapi I guarantee you that I've been there. Saya pernah menjadi orang yang pelaku yang seperti itu. Karena apa? Dulu saya memimpin perusahaan Jepangnya tidak pernah ada di sini. Awalnya aku diajarin orang-orang Jepang, 6 orang, tapi setelah dipulangkan, habis itu betul-betul saya. Jadi saya dikatakan Jepang belok, Jepang yang matanya bulat gitu ya. Karena memang yang memimpin adalah saya. Ya orang yang mendengar ini suka nggak suka mereka harus mengakuin ini gitu. That's me gitu. Nggak apa-apa, it's prestasi buat saya. Yes. Sekarang nggak di situ ya nggak apa-apa. But I've been there. I prove to this world that saya mampu melakukan itu. Tidak bisa dibantah ini. Sehingga saya ngomong di sini, so itu adalah karena memang saya melakukannya. Dan kenapa aku berani dibilang di depan di judul apa ilmu atau konsep yang sudah teruji. Ya, saya sudah lakukan dan memang begitu, gitu ya. Teruji di mata saya dan memang dan Tuan Deming pun ngomong gitu kan. Ya, itu yang saya yakini. Kemudian ini yang tadi membahas yang esensi tadi. Ya, zaman dulu ada teori McGregor gitu ya, ada teori Y, teori X. Teori X mengatakan bahwa semua orang itu penjahat, semua orang itu jelek. Jadi harus diawasin, harus dibawain palu, harus digebuk gitu ya. Itu manusia. Tapi ya teori Y bilang semua orang itu baik. Semua orang itu sebenarnya punya kemampuan yang indah di dalamnya. Hanya bagaimana tinggal kita memunculkan kemampuan indah itu menjadi bagian dari perusahaan itu untuk mencapai tujuan bersama. Ya itu. Jadi manajemen untuk bisa membuat orang itu terpenuhi keinginan dari dalamnya itulah manajemen yang baik, ya kan? Tidak hanya memanipulasi sesuatu sehingga supaya orang merasa jadi aman. Itu eksternalnya itu akan sementara, ya. Dan menciptakan lingkungan di mana orang itu bisa flourish, bertumbuh, berkembang di situ. Itulah konsepnya Tuan Deming. Jadi Tuan Deming memang sangat respect kepada manusia dan respect to people ini salah satunya sekarang dipakai oleh Toyota sebagai sebuah pilarnya dari perusahaan, keberlangsungan perusahaan dia. Tapi mereka juga bukan jargon aku lihat. Satu pilar adalah respect to people, ya kan? Yang satu lagi continuous improvement. Jadi memang adanya people yang memang tugasnya untuk continuous improvement. Kalau mesin ya nggak bisa. Mesinnya gitu aja. Mesin canggih ya canggih. Tapi kalau dia nggak dirawat, didiamin ya dia hancur. Tapi kalau manusia nggak dirawat, diopeni, diberi kasih sayang, dan ya balik itulah, mereka akan menunjukkan manfaatnya dia buat perusahaan, gitu. Ya, dan organisasi punya tugas untuk menciptakan kebanggaan ini kepada masing-masing orangnya, ya. Jadi Tuhan memang meyakinkan kita bahwa manusia itu adalah the long term key to sukses. Jadi manusia adalah kunci. Iya, jadi tapi bukan jargon ya, betul-betul kita laksanakan bahwa manusia itu adalah kunci untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Dari level paling bawah sampai level paling tinggi pun mereka kunci. Tapi hanya tinggal bagaimana pimpinan atau pemilik bisa menimbulkan iklim ini. Orang SD misalnya dibandingkan dengan orang yang S1 itu, ya belum tentu dia lebih buruk dari orang yang S1.
tapi dia lebih jago bisa melakukan di satu titik, dia bisa menghasilkan bubutan yang bagus sekali. Tangannya, matanya, feelingnya, kupingnya, hidungnya sudah menjadi penyatu untuk bisa melakukan tugas itu dengan baik, sehingga ya dia bisa berperan di situ. Ya kenapa enggak, sudahlah dia menjadi tukang bubut, tapi tukang bubut yang indah. Yang orang-orang tinggi S1 jadi kepala personalia gitu, karena dia belajar sesuatu ilmu yang baik, ya sudah dia indah di situlah gitu. Jadi sudah, jangan ngomongin yang wah itu enak S1 gini sekolah, ya nggak usah. Kamu ya kamu, dan kamu adalah seperti apa kamu, dan kamu luar biasa. Aku sayang sama kamu gitu, kira-kira gitu. Yang di sana belum tentu, sehingga masing-masing bisa berperan di role-nya masing-masing dan menjadi indah buat perusahaannya gitu kan. Buat apa aku memasakkan seorang S1 menjadi tukang bubut, dia nggak akan betah gitu. Dan dia mungkin hasilnya juga tidak akan sebaik orang SD yang memuput ini gitu. Karena dia merasa dia direndahkan, dia merasa dia nggak dihargain. Padahal sebenarnya untuk melakukan tugasnya di kepersonalian juga dia belum mampu gitu kan, harus berhubungan dengan luar, berhubungan dengan aturan-aturan, dengan serikat dan sebagainya. Mungkin ya, tapi nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang ya orang di tempatnya masing-masing, tapi dia dengan indah melakukannya di the right man on the right place. Every day, forever, sehingga kalau udah begitu ya bagus. Tapi tidak berarti orang yang bubut terus besok ya bisa jadi kepala bagian pembuatan mold, ya apa-apa gitu ya akan meningkat. Tapi karena memang dia ada dedikasi yang ditunjukkan, yang dia mampu melakukan sesuatu gitu ya. Jadi organisasi masih banyak kan ini kan saja seperti carrot and stick gitu. Jadi mengiming-iming orang supaya dia berlaku dengan baik karena sebuah iming-iming ya, dan dia menciptakan manajemen ketakutan gitu. Jadi dulu malah ada yang temanku yang bilang, oh aku bikin manajemen konflik di dalam itu. Bagaimana mungkin? Mr. B nggak ngomong gitu. Bagaimana konflik akan membuat kebaikan? Ya mungkin nggak tahu lah setelah mereka, oh di in the mild session oke okay, gitu ya, nggak tahu lah. Tapi di DEM ini ya pekerjaan itu dilancarkan. Jangan saling satu melakukan sesuatu dengan indah terus menurut, tapi konflik itu mungkin maksudnya ini mengawasi ini, itu mengawasi juga nggak perlu ngawasin, ya cowok gitu lah, tugasmu apa, pemilih kok nggak mau. Jadi aku dulu ada orang gitu kok bangga sekali gitu, udah sepuh juga gitu. Oh ya salah asuhan gitu. Jadi Tuan Deming mengerti sekali konsep keledai yang mengejar wortel di depan kepalanya dia, ya itu akan menjadi capek gitu ya. Dan Deming sistem ini memang mendasarkan pada bagaimana environment iklim, orang bebas bertanya, orang bebas berpendapat, mengeksperimen, belajar, boleh gagal, ya, berkooperatif, inovatif, ya. Jadi itu yang ditumbuhkan. Jadi bukan malah ketakutan yang ditimbulkan supaya mereka. Jadi orang yang takut itu kemampuan untuk kreatif itu kurang. Jadi malah kadang ada begini. Kenapa orang-orang bilang, orang-orang kaya-kaya yang apa? Aku tuh kalau saat aku nongkrong di diskotik, di kafe sambil minum begitu, itu malah aku muncul ting kreatif gue. Tapi kalau gue ada di kantor gitu ya, aku tertekan gini nggak muncul, aku isinya mau marah aja gitu kan. Kayak mana nih gitu kan? Kayak mananya? Aku mau marah terus gitu kan. Ya karena apa sebenarnya itu rasanya sih sebuah gelombang. Aku lupa namanya gelombang. Tapi pada saat kita mau bubuk, kita mau tidur, terus kita pada saat kita rileks gitu, nggak dalam tertekan, itu gelombang otak tuh aku lupa gelombang alfa apa gamma aku lupa ya, tapi sebuah gelombang itu yang itu memunculkan kreativitas. Jadi sebenarnya pada saat orang itu tertekan, dia nggak akan muncul, yang ada hanya gemetar, ketakutan, ngobrol malah terkencing-kencing gitu. Pada saat itu bagaimana dia akan ditutup kreatif, memunculkan ilmunya, kemampuannya, orang iso. Pada saat dia diberi situasi iklim yang enak, dia nggak takut, dia bebas bertanya, ya kan? Itu muncullah sifat kemanusiaannya, dan memang itu adalah karena dari Tuhan. Jika mubazir sekali kalau sampai kita tidak bisa menciptakan iklim yang begitu, berdosa kita. Karena Tuhan aja memberikan itu, kok kita mau menghalang-halangi Tuhan gitu, ya kan? Nah, ditutup sama Tuhan gimana nanti? Kita kalau orang bilang pada saat Tuhan membuka, siapa yang mau menutup? Pada saat Tuhan mau menutup, siapa yang bisa membuka? Siapa yang bisa menahan pintunya? Ora ono, gitu ya.
Itu dulu motivasi, nanti relationship dan trust kita bicarakan berikutnya. Terima kasih.